Selamat malam, Shalom. Selamat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam program Renungan Malam yang dipandu dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Sungguh indah kasih Tuhan yang boleh kita nikmati dalam kehidupan kita, sehingga kita bersama-sama melewati hari ini dengan baik. Dan pada malam ini kita rindu untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah bersama-sama kita mengarahkan hati dan pikiran padanya. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, mari kita satu dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami, menyaksikan segala perbuatanmu yang ajaib, bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Kami berbahagia Tuhan, bahwa malam ini ada kesempatan bagi kami menaikkan pujian kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya Engkau terus mengasihi dan bersama dengan kami. Karena itu, kami akan menyambut firman kebenaran-Mu. Firman yang mengajar kami untuk senantiasa menyaksikan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Firman yang akan menuntun kami hidup di dalam dunia ini. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami firman-Mu. Biar kami semua boleh merasakan kehadiran Tuhan dan kekuatan dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman kebenaran-Mu. Amin. Saudaraku yang kekasih, pada kesempatan ini saya memilih pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 139. Mazmur 139 pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendekati ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Demikian seluruh pembacaan kita pada saat ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema kita pada saat ini, Tuhan selalu bersamamu. Siapa yang tidak kenal Raja Daud? Saya kira semua anak-anak Tuhan pasti mengenal Daud. Dia seorang raja yang hebat. Dia seorang yang berani berhadapan dengan siapapun, termasuk dengan Goliat, seorang raksasa yang sangat ditakuti pada masa itu. Namun saudara-saudara, dalam kebanggaan Daud, dalam kekuatannya, dia sadar bahwa semua yang dimiliki itu hanya karena Tuhan bersama dengannya. Ketika Daud berani mengakui kebesaran Tuhan,
ketika itu juga Daud menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih, jika kita merajut ke belakang masa depan atau masa lalu yang dialami oleh Daud, sesungguhnya sebuah masa lalu yang sangat menakutkan, tidak nyaman untuk Daud. Karena ketika dia dikejar, berusaha untuk ditangkap oleh Raja Saul, ini adalah masa yang gelap baginya. Beberapa kali ia hampir jatuh ke tangan Raja Saul. Demikian juga masa kelam Daud adalah ketika ia merencanakan untuk mengambil istri Uria. Bahkan merencanakan pembunuhan pada suami atau pada panglima perangnya, yaitu Uria. Wah, ini masa yang gelap sekali bagi Daud. Saudara, berada dalam suasana yang suram, dalam bagian lain kitab Mazmur Daud katakan begini bahwa sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, tangan Tuhan selalu ada. Dia hadir. Dan ini mau menunjukkan bahwa sesungguhnya Daud menyadari, memahami dan mengerti bahwa dalam lembah kekelaman pun, dalam situasi yang berat pun Tuhan selalu ada bersamanya. Sebab itu ayat yang ke-6 dalam pembacaan kita ini menarik saudara-saudara, karena dikatakan terlalu ajaib bagiku pengetahuan ini, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencegahnya. Terlalu ajaib bagi Daud, terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu dalam. Ini pengakuan yang benar yang diungkapkan oleh Daud. Mengalami sendiri kasih Tuhan, menikmati keajaiban kasih itu. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita saudara-saudara? Apakah saudara-saudara mengalami masa kelam dalam hidup ini? Apakah saudara-saudara berada dalam kegelapan? Apakah saudara-saudara dicengkeram oleh kuasa iblis? Apakah saudara-saudara masih larut dengan kehidupan manusia lama? Apakah kita masih jauh dari Tuhan? Kalau ini masih terjadi dalam kehidupan kita, mari belajar dari Daud. Dia pun berada dalam situasi yang kelam. Tapi dipahami oleh Daud bahwa kasih sayang Tuhan tidak akan lepas dalam hidupnya. Demikian juga dengan kita saudara. Syukur kalau sampai saat ini kita hidup dalam kekelaman jauh dari Tuhan, tetapi Dia masih memberi nafas kehidupan, kita syukuri. Namun ingat, sekarang Tuhan panggil kita. Sudah tanggalkan itu. Kita harus berharap kepadanya. Kenapa saudara? Seperti pengakuan Daud, dimanapun dia berada Tuhan bersama. Dia mau ke langit, di situ ada Tuhan. Dia berada dalam dunia kegelapan, dalam keadaan dunia orang mati, di situ ada Tuhan. Dia berada di angkasa, di situ ada Tuhan. Dimanapun Tuhan ada. Sama dengan kita, mau lari kemana kita ini? Tidak bisa saudara-saudara. Karena itu kita diajak bersama-sama, ayo sekarang. Jangan biarkan hidup kita terombang-ambing dengan keadaan. Tetapi selalulah berada dalam Tuhan. Berharap kepada Dia. Kita akan diangkat oleh Tuhan. Tuhan menguasai hatimu, hatiku, hati kita semua. Dia mau mengubah kehidupan kita yang lama. Lihat, Tuhan selalu merancang yang terbaik. Yang terbaik untuk masa depan kita. Karena itu kita berharap kepada Dia bahwa hanya dengan mengalami kasih Tuhan, hanya dengan menikmati cintanya, kita bisa melewati semua dengan indah. Mari saudaraku yang kekasih, teruslah berharap kepada Dia. Dalam pengharapan kita kepadanya tidak akan sia-sia. Tetapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan Dia, maka kita akan dikuatkan dan dituntun oleh Bapa. Amin. Mari angkat pujian bersama, bersamamu Bapa.
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, dan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama Bapa kita akan melewati setiap pergumulan dalam hidup kita. Mari menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk mengagungkan Engkau. Ada waktu bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengarkan ini akan terus kami pelihara dalam hidup kami, dan oleh kekuatan Roh Kudus kami menjadi pelaku-pelaku firman di dunia ini. Tuhan, berkatilah kehidupan kami. Berkati semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Engkau menolong mereka. Untuk semua anak-anak dalam pertumbuhan, Tuhan berkati, agar selalu mendapatkan tubuh yang kuat, sehat, bertumbuh dengan baik. Yang menuntut ilmu juga Tuhan tolong, sehingga mereka memperoleh masa depan yang gilang gemilang. Segala usaha jemaat-Mu, pekerjaan jemaat-Mu Engkau berkati. Biarlah Tuhan hadir. Dikala jemaat-Mu dalam kelemahan tubuh, Engkau sembuhkan. Dikala bergumul dengan masalah, Tuhan hadir untuk memberikan jalan keluar. Engkau terus memberikan kemampuan bagi kami melewati masa pandemik ini. Dan biar kami tenang melewatinya dengan baik. Terima kasih Bapa, bahwa renungan malam edisi Selasa ini dapat diselesaikan dengan baik. Kiranya menjadi berkat untuk semua orang. Engkau juga Bapa terus memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Hikmat selalu Engkau berikan di dalam memberikan yang terbaik bagi
masyarakat, terutama melawan pandemik ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memampukan bangsa kami melewati masa pandemik ini dengan tenang. Di muka bumi ini ada banyak orang yang menangis kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena virus corona. Tuhan, hiburkan mereka dan juga beri kekuatan agar kami selalu sehat, imun kami kuat untuk menghadapi dan menangkal virus ini. Jika malam ini kami akan beristirahat, Tuhan jaga kami agar kami tidur dengan tenang. Kiranya damai sejahtera-Mu menjadi milik kami. Terima kasih Bapa. Dengarkan doa kami. Semua kami bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih karena kita boleh mengikuti renungan malam yang dipandu dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Semoga renungan malam ini menjadi berkat bagi semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati. Shalom. Bersama